Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Di langit yang tinggi, Gu Xuantong dan Zhuo Wuying bertarung dengan sangat sengit, tidak peduli pihak mana yang bersedia menyerahkan pertempuran hidup dan mati ini dengan mudah. Di udara, Xiaoyan dan Han Yao adalah dua sosok yang saling berhadapan. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka bergerak, tetapi mereka masih memberi orang rasa penindasan yang berbeda. Banyak orang berharap mereka akan bertarung seperti Gu Xuantong, dan kemudian mereka bisa mendapatkan manfaat besar tanpa usaha apapun. Namun, Han Yao sangat jelas tentang ini, jadi dia tidak akan sebodoh itu dan melawan Xiaoyan sampai mati. Yang dia butuhkan hanyalah membakar api pertama melawan Xiaoyan. Saat api ini menyala, dia bisa melarikan diri, tapi Xiaoyan akan berada di dalam api. Sampai saat terakhir kehidupan. Xiaoyan secara alami tahu tujuan Han Yao, tetapi dia tidak punya hak untuk mundur. Namun, karena dia telah menerima tantangan, dia harus memenangkan kompetisi ini. Jika mereka menang, mereka setidaknya dapat menekan sosok Zhu yang serakah, tetapi jika mereka kalah, mereka tidak akan memiliki keraguan sedikit pun, dan mereka akan menerkam Xiaoyan, domba kecil seperti serigala lapar. Meskipun ini hanya kompetisi, ini sama sekali bukan kontes puncak. Han Yao dan Xiaoyan saling bertentangan, meskipun tidak ada yang mengatakan bagaimana bersaing, mereka sudah mengerti dari mata satu sama lain. Dengan lambaian tangan Han Yao, kekuatan jiwa yang agung keluar dari tubuh rampingnya, dan tiba-tiba menyapu seluruh langit seperti badai. Pada saat ini, bahkan sekelompok orang di kejauhan dapat dengan jelas merasakan kekuatan jiwa yang besar ini. Persaingan antara apoteker sering didasarkan pada kualitas dan kemanjuran pil obat yang disempurnakan. Namun, jika Anda tidak ingin terlalu merepotkan, maka Anda hanya dapat melihat tiga hal yang tersisa. Salah satunya adalah kuali obat yang baik seperti lengan seorang apoteker. Saat itu, ketika Xiaoyan berpartisipasi dalam konferensi alkemis di benua Doqi, dia hampir gagal karena pecahnya kuali obat. Jika kuali obat Anda tidak bagus, maka tidak peduli seberapa bagus teknik pemurnian obatnya, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Dalam situasi di mana kuali obat sebanding, yaitu melihat nyala sang alkemis. Nyala api adalah lengan lain dari alkemis, dan fungsi nyala api adalah untuk mengekstrak pemurnian dalam bahan obat. Jika nyala api Anda sendiri tidak bagus, maka bahan obat yang diekstraksi akan seperti itu. Xiaoyan memiliki Skyfire di tubuhnya, dan Han Yao hanya akan bersaing dengan Xiaoyan ketika otaknya habis. Adapun Yao Ding, jelas tidak cocok untuk kompetisi ini, jadi tentu saja mereka akan mencoba tipe ketiga, kekuatan jiwa. Ketika Han Yao bergerak, Xiaoyan secara alami juga bergerak. Kekuatan jiwa yang bukan milik Han Yao bergegas keluar dari tubuh Xiaoyan, dan menyapa Han Yao dengan luar biasa. Ledakan, dua kekuatan jiwa seperti badai bertabrakan langsung di kehampaan di depan dua orang. Di mana keduanya bertemu, ruang akhirnya tidak tahan konfrontasi antara keduanya, dan runtuh secara langsung. Retakan gelap menyebar dengan tenang. Meskipun kekuatan jiwa tidak terlihat, konfrontasi di antara mereka bukan milik konfrontasi antara dendam. Kekuatan jiwa yang kuat semacam ini secara langsung membuat kulit kepala tergelitik. Ketika kekuatan jiwa Xiaoyan muncul, sedikit kejutan muncul di mata Han Yao. Tapi itu tetap tenang, meskipun ini tidak terduga, tetapi itu tidak dapat diterima. Namun, jika Anda hanya berpikir ini adalah batas saya, Anda salah. Semua ini baru permulaan. Meskipun jumlah kekuatan jiwa memiliki pengaruh yang besar, cara menggunakan kekuatan jiwa juga sangat penting. Selama digunakan dengan benar, kekuatan serangan dari kekuatan jiwa akan sangat berbeda. Han Yao mendengus ringan, dan kemudian sehelai rambut di dahinya melayang langsung, dan tangan Han Yao secara bertahap bergabung bersama, dan jari-jarinya terus berubah, dan kemudian kekuatan jiwa di depan Han Yao juga berubah. Segera berubah, kekuatan jiwa yang awalnya tersebar secara bertahap terbentuk, dan kemudian secara bertahap membentuk Phoenix kecil. Tapi Phoenix yang memampatkan kekuatan jiwa besar ini memancarkan paksaan besar. Meskipun jumlah total kekuatan jiwa tetap sama, setelah kompresi seperti itu, kekuatan jiwa Xiaoyan telah membentuk warna kehancuran. Xiaoyan melihat pemandangan ini, matanya menyipit, dia ingin menggunakan metode yang sama untuk berurusan dengan Han Yao, tetapi dia punya rencana, Xiaoyan terdiam dan masih tidak melakukannya. Biarkan kekuatan jiwa Anda sendiri runtuh. Melihat ketidakpedulian Xiaoyan, Han Yao akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan, ini adalah celah di antara kita. Bahkan jika total kekuatan jiwa kita hampir sama, saya jauh di depan Anda dalam cara saya menggunakannya. Apakah Xiaoyan kalah? Qin Guang tertegun sejenak pada adegan ini, dan kemudian berkata, namun, ini bukan gayanya. Dia harus menjadi tipe pria yang akan merobek sepotong lawannya bahkan jika dia kalah. He Sunyang melihat pemandangan ini dan berkata, karena sudah jelas, maka kamu harus tahu bahwa ini hanya sarana untuk membingungkan lawan.
Yang kalah seharusnya adalah Han Yao. Qin Guang tercengang ketika dia mendengar kata-kata He Sunyang, dan kemudian dia menangkap sesuatu dengan samar. Namun, kata-kata He Sunyang berikutnya membuatnya gemetar. Tentu saja, aku tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan mendapatkan apa yang diinginkannya. He Sunyang lalu perlahan mengepalkan tangannya. Sebagai orang luar, He Sunyang secara alami tahu arti dari konfrontasi mereka kali ini. Bagaimana dia bisa dengan mudah memberi Xiao Yan kesempatan untuk menonjol. Kekuatan jiwa Xiao Yan mulai mundur di bawah penganiayaan Han Yao, tetapi ketika kekuatan jiwa akan datang ke Xiao Yan, tiba-tiba sebuah pedang jiwa kecil muncul di hengkong yang berwarna darah dalam pikiran Han Yao. Pedang jiwa kecil ini secara alami adalah kekuatan jiwa yang ditampilkan oleh Xiao Yan, dan dapat digunakan untuk dua tujuan. Di satu sisi, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghadapi Han Yao, menunjukkan kecenderungan untuk dikalahkan. Di sisi lain, dia diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya lagi, dengan air pemusnahan yang tersembunyi, bahkan Han Yao melakukannya, tidak memperhatikan kekuatan jiwa Xiao Yan. Kekuatan itu sebenarnya terbelah menjadi dua. Meskipun kekuatan jiwa itu tidak ada artinya bagi Han Yao, yang kuat dalam kekuatan jiwa, itu cukup untuk membuat Han Yao kewalahan, dan Phoenix ilusi yang dikompresi oleh kekuatan jiwa juga terus-menerus dikalahkan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada kekuatan jiwa yang bergabung, dan dua kekuatan jiwa ditumpangkan, dan kekuatan jiwa Xiao Yan dipaksa kembali hanya dalam sekejap. Kekuatan jiwa yang kuat meraung melewati sisi Xiao Yan, menekan tubuh Xiao Yan mundur beberapa langkah, dan kemudian sebuah suara terdengar, sepertinya keterampilan saudara Xiao tidak sebagus yang lain, untuk menghindari ketidakmampuan saudara Xiao. Terimalah akunnya, dan biarkan aku yang memutuskan. Di kejauhan, tangan terkepal He Sunyang dilepaskan. Di depan Han Yao, sesosok muncul lagi, berpakaian hitam, tetapi mata yang dingin membuat orang gemetar. Dan justru karena penampilan orang inilah kemenangan asli Xiao Yan berkurang menjadi kekalahan di saat-saat terakhir. Setidaknya di mata sekelompok orang di sekitarku. Mereka tidak melihat bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan terbagi menjadi dua bagian, meskipun salah satunya dikalahkan oleh serangan Han Yao. Tapi satu lagi langsung menembus tubuh Han Yao. Apa yang mereka lihat adalah bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan dikalahkan oleh Han Yao. Ya, di mata semua orang. Dalam kompetisi kekuatan jiwa ini, Han Yao menang. Ini juga sesuai dengan harapan mereka. Bagaimanapun, Han Yao awalnya adalah Raja Abadi, tetapi Xiao Yan menjadi semakin tidak normal ketika dia menang. Dan Han Yao tahu betul apa yang sedang terjadi di dalam hatinya, tetapi sekarang di mata publik, dia secara alami tidak akan mengakui kegagalannya, dan dengan cepat menyingkirkan pengaruh kekuatan jiwa Xiao Yan, tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, sepertinya hasilnya sudah diputuskan, jadi apakah Xiao Yan yang legendaris begitu saja? Meskipun Han Yao tidak tahu mengapa orang di depannya ingin membantunya, dia segera mengikuti jalan ini. Selama Xiao Yan mati, maka pertandingan ini akan mati dan tidak terbukti. Karena itu, Xiao Yan harus dibunuh bagaimanapun caranya. Mata Xiao Yan sangat dingin, meskipun Xiao Yan sudah memperkirakan bahwa tindakannya masih akan ditemukan oleh orang lain. Namun, Xiao Yan masih ingin bertaruh untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan waktu dengan akurat. Namun, maaf, dalam game ini, Xiao Yan benar-benar kalah. Pegangan waktu lawan tidak kurang dari Xiao Yan. Begitulah cara kerjanya. Dan hasil dari kekalahan Xiao Yan, tidak diragukan lagi bahwa para penonton di sekitarnya akan segera bergerak. Jika dikatakan bahwa beberapa orang masih khawatir karena Xiao Yan memperoleh keterampilan bertarung peringkat Dewa Semu, tetapi pada saat ini, ketakutan ini telah menghilang tanpa jejak. Seorang pria yang terus menang sepanjang waktu bisa merasa tak terjangkau, tetapi begitu dia kalah di depan Anda, maka Anda akan merasa bahwa orang ini benar-benar dapat dilampaui. Xiong Mingming, saya benar-benar meremehkan Anda, trik ini benar-benar beracun. Xiao Yan memandang Xiong Binming di depannya, cahaya dingin melintas di matanya. Pada awalnya, di bawah perlindungan 3000 Ruo Shui, Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Xiong Tianming, dan sebagai hasilnya, ia berhasil mengambil keterampilan bertarung tingkat dewa. Sekarang orang ini campur tangan, maka itu benar-benar merepotkan. Namun, jika itu adalah orang lain yang keluar, itu saja, jika Anda yang keluar, maka segalanya menjadi lebih sederhana. Xiao Yan memandang Xiong Siming, tanpa sedikit pun putus asa untuk kalah, sebaliknya dia berkata, seseorang yang bahkan dapat menyerang adiknya sendiri tidak memiliki kualifikasi untuk menilai kompetisi. Selain itu, kamu bertarung di kuburan darah untuk menyelamatkanmu, hidup saat itu. Mohon ampun, jika tidak, dengan kekuatanmu, bisakah kamu mengambil keterampilan bertarung setengah dewa itu? Kata-kata setengah benar dan setengah salah Xiao Yan muncul di langit ini, dan semua mata yang semula melihat Xiao Yan beralih ke Xiong Siming. Dia Xiong Ziming, kataku sangat familiar. Saat itu Xiong Ziming dan Xiong Ziliang memasuki paviliun Douji pada saat yang bersamaan, tapi dia satu-satunya yang keluar.
Mungkinkah yang dikatakan Xiao Yan itu benar? Ya, saya tidak berharap Xiong Tianming menjadi penolong makam darah. Bunuh dia, Zheng Chou tidak dapat menemukan orang di kuburan darah untuk memulai, dan sekarang saatnya untuk menemukan seseorang untuk memulai. Angka-angka terbang langsung dari sekitarnya, mengelilingi Xiao Yan dan Xiong Binming di tengah, dan aura pembunuh muncul. Xiong Binming merasakan tatapan kesal di matanya, dan ada rasa dingin di belakangnya. Langkah Xiao Yan benar-benar kejam. Dia benar-benar mengikatnya langsung dengan makam darah, sehingga semua kebencian terhadap makam darah akan ditransfer kepadanya. Jangan melihat api langit dan air langit mereka mengingini tubuh Xiao Yan saat ini, tetapi begitu sampai pada topik sensitif makam darah, konsentrasi mereka sama. Xiong Binming dengan cepat menjadi tenang, dan kemudian berkata, sepertinya kakak Xiao juga takut, dia telah menjadi anjing gila, dan dia akan menggigit siapapun yang dia temui. Kakak Xiao terus mengatakan bahwa aku setia pada makam darah sebelum aku mendapatkannya. Skill fighting kuasa God Rank. Jadi kenapa kamu tidak mengikuti jalan yang sama? Hanya dalam beberapa kata, Xiong Qiming menyingkirkan kerugiannya dan langsung menarik Xiao Yan ke dalam air. Namun, langkah ini juga dalam perhitungannya, Xiong Binming harus menarik Xiao Yan ke dalam air jika dia ingin melarikan diri. Kami memegang pendapat kami sendiri, dan kami semua mengatakan bahwa pihak lain telah menyerah pada kuburan darah. Karena ini masalahnya, maka biarkan pertempuran antara kami berdua mengakhiri segalanya. Xiao Yan berkata dengan dingin. Ada semakin banyak orang berkumpul di sini, dan itu jelas bukan pilihan yang bijaksana untuk melawan kerumunan. Dan setelah transformasi Xiao Yan, dia dan Xiong Binming dicurigai sebagai kuburan darah. Konfrontasi di antara mereka bagaimanapun bermanfaat bagi mereka, jadi pertempuran di antara mereka berdua pasti akan membuat kebanyakan orang mendukung dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Dengan cara ini, lawan Xiao Yan dalam waktu singkat hanya Xiong Binming, jadi dia tidak harus jatuh ke dalam pertempuran yang mematikan. Selama itu ditunda sampai pertempuran antara Gu Xuantong dan Zhuo Wuying berakhir. Kemudian Anda dapat mulai berpikir untuk mundur. Benar saja, ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, itu segera menyebabkan sebagian besar orang mengambil tindakan. Dengan kekuatan untuk membunuh Xiao Yan, mereka secara alami bersedia. Karena itu, mereka tidak keberatan. Adapun waktu, mereka tidak peduli. Semakin lama Xiao Yan dan Xiong Ziming bertarung, semakin baik, sehingga mereka akan mengkonsumsi lebih banyak. Semakin mudah bagi mereka untuk menangani. Dan Xiong Qiming juga menghela nafas lega, dia berdiri untuk menghadapi Xiao Yan, selama itu tidak menyebabkan kemarahan publik, lalu mengapa dia bahkan berurusan dengan Xiao Yan. Orang-orang di sekitar secara bertahap bubar, tetapi mereka masih tidak pergi jauh. Ada banyak harta di dua orang ini. Ini adalah kesempatan. Ketika mata semua orang tertuju pada Xiao Yan dan Xiong Ziming, Han Yao mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar, dan api yang dia mulai sudah menyala, jadi dia hanya perlu menunggu api padam. Ling Su dan Raja Abadi lainnya jatuh di sisi Han Yao, tetapi warna aneh melintas di mata Ling Su. Xiao Yan melirik ke langit. Sebelumnya, Gu Xuantong membeli waktu untuknya, tapi sekarang dia membeli waktu untuk Gu Xuantong. Saya harap Gu Xuantong dapat mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Jika tidak, dengan makam darah yang muncul di ujungnya, Xiao Yan tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Di sisi lain, Qin Guang ingin mengatakan sesuatu, tetapi He Sunyang menyela, dan berkata dengan ringan, para tamu ada di sini, kami tidak mengambil tindakan, tetapi seseorang datang lebih dulu. Sebuah tangan berapi datang langsung dari angkasa dan menyapu seluruh tubuh He Sunyang. Namun, ketika tangan api raksasa itu mendekat lagi, Qin Guang, yang berada di samping He Sunyang, telah melangkah maju dengan tenang dan meninju tangan raksasa itu. Tiba-tiba, api yang membakar itu memercik dan berguling-guling, pergi. Api manik hampir membakar seluruh ruang. Meskipun kemampuan persepsi Qin Guang sedikit lebih buruk daripada He Sunyang, tidak ada cara untuk menyembunyikan sensasi terbakar itu. Ketika He Sunyang menerobos, Qin Guang telah menemukan segalanya dan langsung mengalahkan serangan ini. Namun, ketika gerakan ini jatuh, itu segera menarik perhatian banyak orang. Bahkan jika pertempuran antara Xiao Yan dan Xiong Qiming sudah dimulai, dibandingkan dengan mereka, orang-orang di sini tidak diragukan lagi lebih provokatif. Perhatian! 3 sosok muncul di depan He Sunyang, salah satunya adalah Sang Guan Longhua, yang lainnya adalah Zhu, dan yang lainnya adalah Zhu Miao. Dan orang yang menyerang He Sunyang secara langsung sebelumnya adalah Sang Guan Longhua. He Sunyang dan Qin Guang sangat tertutup, dan sulit bagi orang biasa untuk menyadari keberadaan mereka. Namun, sangat berbeda untuk Sang Guan Longhua dan yang lainnya, mereka masih dapat melihat petunjuk. Sang Guan Longhua melirik He Sunyang dan berkata, kalian sudah lama berada di sini, sudah waktunya untuk keluar dan menggerakkan otot-otot kalian. He Sunyang melirik Sang Guan Longhua dan berkata, aku meremehkanmu. Namun, jika kamu belum pernah melahirkan apapun, maka mungkin kamu bisa menyelamatkan sedikit nyawa. Tapi karena kamu keluar untuk mencari kematian sendiri,
Maka mintalah lebih banyak dari dirimu sendiri. Diberkati. Ketika Sang Guan Longhua mendengar kata-kata ini, jejak keterkejutan melintas di matanya. Alasan mengapa Sang Guan Longhua memilih untuk mengambil tindakan adalah karena ada banyak orang di gedung Yingbin berkumpul di sini. Saat ini, jika He Xunyang terlihat oleh mereka, maka He Xunyang pasti akan menjadi musuh bersama mereka. Bukankah He Xunyang orang yang harus cemas? Sang Guan Longhua memandang orang-orang di sekitarnya, dan benar saja, mata yang menatap He Xunyang ingin memakan He Xunyang. Sebagai karakter inti dari makam darah, orang ini juga memiliki keterampilan bertarung setengah dewa di tubuhnya, palsu untuk tidak ingin membunuhnya. Namun, di mata kebencian, bercampur dengan ketakutan yang mendalam. Bagaimanapun, kekuatan makam darah jelas ada di sana, jika He Xunyang terbunuh sekali. Kemudian, tidak diragukan lagi akan ada balas dendam dari makam darah. Jangan lupa, ini adalah sasis makam darah, dan jika Anda membunuh sasis orang lain, saya khawatir mereka akan kehilangan lapisan kulit bahkan jika mereka tidak mati. Oleh karena itu, tugas berat ini masih menjadi tanggung jawab Sang Guan Longhua. Sang Guan Longhua melirik Gu Xuantong di langit, dan jejak kekaguman melintas di matanya. Bagaimanapun, dia tahu teror Zuo Wuying. Bagaimanapun, kekuatan Zuo Wuying jelas bagi semua orang. Banyak orang berdoa, jangan konfrontasi Zuo Wuying. Pada saat ini, pertempuran antara Xiao Yan dan Xiong Qiming juga dimulai, meskipun pertempuran antara keduanya tidak seganas Gu Xuantong dan yang lainnya, itu pasti berbahaya. Pada saat ini, semangat juang di hati Sang Guan Longhua juga berangsur-angsur meningkat. Dengan pikiran, dua tombak pendek muncul langsung di tangan Sang Guan Longhua, ujung tombak memancarkan cahaya dingin yang redup, dan niat membunuh melonjak. Wosh, Sang Guan Longhua langsung menikam He Xunyang dengan tembakan, tetapi sekelompok api merah darah naik, dan sesosok muncul tepat di depan Sang Guan Longhua. Jika kamu sedang terburu-buru, maka biarkan aku menjadi lawanmu. Aku ingin melihat seberapa jauh kekuatanmu dibandingkan dengan kejeniusan negara adik kuasa. Ada juga perang di mata Qin Buang. Saat membunuh Liu Feng, ada intervensi Zuo Wuying, dan pada saat itu, untuk memastikan penyelesaian tugas, Qin Buang menembak dengan rekannya. Dan kali ini, pertempuran dengan Sang Guan Longhua tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus untuk menguji diri sendiri. Sang Guan Longhua sedikit mengernyit, tetapi dia harus berpartisipasi dalam pertempuran dengan Qin Buang. Pada titik ini, hanya Zhu dan Zhu Miao yang tersisa untuk menatap He Xunyang. 2 lawan 1, itu harus memiliki keuntungan. Namun, melihat ketenangan He Xunyang, bahkan tubuh Zhu pun merasa kedinginan. Orang ini adalah fokus dari pelatihan makam darah, terlihat lembut, tetapi begitu dia menjadi gila, dia pasti orang gila. Terlebih lagi, dengan kehadiran Zhu Miao, Zhu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan Zhu Miao memandang He Xunyang, menggigit bibirnya dengan ringan, tetapi sentuhan tegas datang ke hatinya. Semua orang berjuang, dia tidak akan pernah lemah. He Xunyang menatap dua orang di depannya, tersenyum dan berkata, yang berikutnya adalah 2-2. Apakah ini dianggap menarik? Sesosok berjalan keluar dari ruang secara langsung dan mendarat di depan Zhu He Zhu Miao, dan dengan munculnya orang ini, wajah Zhu He Zhu Miao menjadi jelek. Orang ini tidak lain adalah Qin Buang, yang merupakan tangan kanan He Xunyang. Dia juga mengatur pengepungan Lan Bin di awal, tetapi dia tidak berharap orang ini muncul di sini. Orang ini, bernama Mu Lin Feng. Zhu menarik napas dalam-dalam dan berkata, trik yang bagus. Tidak heran Anda berani mengekspos diri Anda kepada semua orang tanpa rasa takut. He Xunyang mengangkat bahu dan berkata, sudah begitu lama, dan saya belum mencapai satu pun hasil. Saya pikir sudah waktunya untuk sesuatu terjadi. He Xunyang menatap Mu Lin Feng, dan Mu Lin Feng berubah menjadi embusan angin dan bergegas menuju Zhu Miao. Sangat cepat. Dan ketika Zhu ingin melakukannya, sosok yang disisipkan langsung di antara dia dan Zhu Miao, dan suara lemah terdengar, aku berkata, sekarang saatnya untuk menuai buah. Lawanmu adalah aku. Ledakan, Zhu dan He Xunyang menamparkan telapak tangan mereka dengan keras, dan He Xunyang masih mempertahankan postur aslinya, tetapi Zhu mundur 3 langkah untuk menstabilkan sosoknya, dan dalam waktu singkat, Mu Lin Feng telah membawa Zhu Miao untuk memperlebar jarak antara keduanya. Namun, dengan partisipasi orang-orang ini dalam perang, pertempuran dengan makam darah ini akhirnya dimulai. Ini bukan pertempuran yang menentukan, tetapi kemenangan adalah pertempuran yang menentukan. Sosok-sosok di sekitarnya melihat pemandangan ini, dan wajah mereka menjadi semakin biru. Di satu sisi, mereka ingin merobek wajah mereka dengan kuburan darah dan membersihkan He Xunyang, tetapi di sisi lain, mereka sangat takut. Jika tidak ada orang yang membunuh makam darah, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup untuk melihat penguasa makam darah, tetapi jika mereka melakukannya, saya khawatir mereka akan dibunuh oleh penguasa makam darah secara langsung. Namun, medan perang di depannya menjadi semakin intens. Ada beberapa medan perang, dan kecelakaan apapun akan berimplikasi pada yang lain. Klik.
Di ruang tertentu, ki pertarungan maniak langsung menghancurkan ruang di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Kedua sosok itu juga berjalan perlahan, tetapi wajah kedua orang itu saat ini tidak tampan. Jelas kekuatan pihak lain telah benar-benar melebihi imajinasi mereka. Terutama Xiaoyan, ketika dia bertarung melawan Xiong Qiming, Xiaoyan jelas merasa bahwa kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan ketika dia berada di Paviliun Doji. Yang lebih menakutkan adalah bahwa saat ini pembalasannya lebih agung dari sebelumnya, dan itu sangat rumit. Tampaknya dengan bantuan makam darah, dia tidak menyadari keterampilan bertarung tingkat Dewa Semu ini lebih lambat dari dirinya sendiri. Namun, tidak seperti Xiaoyan. Keterampilan bertarung kuasa God Rank yang diperoleh Xiaoyan belum sepenuhnya berkembang. Bagaimanapun, Xiaoyan membutuhkan kesempatan untuk menyelesaikannya. Namun, Xiong Tianming tidak demikian. Apa yang dibawa oleh keterampilan bertarung ini kepadanya adalah sublimasi yang substansial. Atribut Doqi itu juga telah berubah. Untungnya, Xiaoyan memiliki perlindungan tubuh api langit, jika tidak, akan sangat merepotkan untuk diserang oleh dendam itu. Dan Xiong Qiming juga sedikit terpana, meskipun dia tahu betul ketika dia berada di Paviliun Doji, Xiaoyan tidak mudah untuk dihadapi. Namun, kesulitannya berada di luar dugaan Xiong Binming. Beberapa hari ini, dia menghabiskan setiap hari seolah-olah dia berada di neraka, untuk lebih menguasai keterampilan bertarung tingkat Dewa Semu ini dan mengalahkan Xiaoyan, tetapi sekarang tampaknya memang begitu, sangat sulit untuk mencapai langkah ini. Namun, sekarang dia tidak memiliki ruang untuk mundur sedikit pun. Meskipun dia hampir tidak mendapatkan keterampilan bertarung ini, dia juga membayar harga yang sangat mahal di sisi makam darah. Jika Anda tidak bisa mendapatkan hasil yang diinginkan makam darah, maka Anda juga akan menanggung masalah besar. Oleh karena itu, Xiaoyan harus ditekan bagaimanapun caranya. Ini baru permulaan. Karena itu, mari kita lihat kekuatan sebenarnya dari keterampilan bertarung tingkat Dewa Semu. Meskipun Xiong Qiming tidak berbicara, ketegasan dan tekad di matanya sepertinya mengeluarkan surat pertempuran untuk Xiaoyan. Xiaoyan tidak mundur pada sepasang mata yang penuh dengan niat bertarung. Ini baru permulaan. Karena Anda ingin memilih untuk bertarung, mari bertarung sampai akhir. Xiong Binming memandang Xiaoyan, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Sura merah, meterai pertama, meterai penghakiman." Kata-kata dingin keluar dari mulut Xiong Ziming, telapak tangannya terlipat, dan tiba-tiba aura sikap acuh tak acuh datang dari tubuh Xiong Ziming. Ketika merasakan napas ini, Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa seluruh orang Xiong Binming menjadi jauh lebih tinggi pada saat ini dia memandang dirinya sendiri seperti seorang hakim. Ini tentu saja ilusi, tetapi juga efek dari meterai penghakiman. Pencipta keterampilan bertarung tingkat Dewa Semu yang dikuasai oleh Xiong Timing ini juga seorang pria besar yang sangat terkenal di Universitas Penciptaan 6, dan seorang penegak hukum terkenal dari keluarga tertentu. Bahkan jika orang yang licik jatuh ke tangannya, dia harus dengan patuh melepaskannya. Upaya yang tak terhitung jumlahnya telah diserbu dalam keterampilan bertarung ini, segel neraka Asura, ada total 9 segel. 9 segel ini menggabungkan semua keterampilan bertarung dari penegak hukum pada saat itu, dapat dikatakan bahwa mendapatkan keterampilan bertarung ini setara dengan menguasai beberapa keterampilan bertarung pada saat yang sama. Ini adalah kengerian nyata dari keterampilan bertarung tingkat dewa ini. Di langit, jejak bintang berujung 5 berwarna darah secara bertahap muncul, di bawah jejak ini, bahkan Xiaoyan tidak bisa menyingkirkan pengaruh paksaan semacam ini. Xiaoyan mencubit dirinya sendiri dengan keras, dan kemudian nyaris tidak berhasil menjaga sedikit ketenangan. Keterampilan bertarung tingkat Dewa Semu memang jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada keterampilan bertarung biasa. Pada saat ini, Xiong Tianming masih sedikit tersentak ketika dia menggunakannya, dan dia tidak cukup terampil. Ada 9 segel di Asura Hell Seal. Satu segel lebih sulit diikat daripada yang lain, dan itu akan menghabiskan lebih banyak energi pendendam. Ini adalah kesempatan Xiaoyan. Di atas langit, jejak berwarna darah dari bintang berujung 5 secara bertahap menurun, dan setiap titik yang jatuh, tekanan yang menyelimuti Xiaoyan meningkat 1 poin. Meskipun Xiong Qiming tidak cukup kuat untuk menjadi Raja Abadi saat ini, paksaan yang berasal dari segel penghakiman ini sebanding dengan Raja Abadi. Xiaoyan melihat tanda itu, menggertakkan giginya, dan mengepalkan 9 penguasa pintar dan indah di tangannya dengan erat, menguatkan pikirannya. Peran segel pertama ini adalah untuk menghancurkan lawan secara psikologis. Namun, bagi orang-orang dengan tekad yang kuat, meskipun segel pertama ini sulit, bukan tidak mungkin untuk menahannya. Untuk menilai saya, setidaknya Anda tidak memenuhi syarat. Ketika tanda bintang berujung 5 mendarat di Xiaoyan, Xiaoyan tidak lagi menyembunyikannya, dan aura yang mengesankan melonjak secara langsung, dan kekuatan jiwa yang kuat bertabrakan dengannya, itu. Pada meterai penghakiman ini. Namun, pada saat ini, ada cibiran di sudut mulut Xiong Qiming, saya tahu keinginan Anda cukup kuat, meterai penghakiman ini tidak dapat membahayakan Anda, tetapi segel kedua ini tidak begitu mudah untuk diterima. Petik 2.
Xiong Binming melihat segel kedua yang jatuh, dan melambaikan telapak tangannya lagi, dan segel penghakiman yang jatuh tiba-tiba berubah lagi. Orang ini benar-benar membuat dua segel berturut-turut. Di kejauhan, He Sunyang, yang berperang dengan Zhu, melihat segel neraka Asura yang berubah, dan bahkan matanya sedikit terkejut. Meskipun Sang Qian Ruo Sui akhirnya menyerahkan keterampilan bertarung tingkat dewa ini kepada Xiong Qiming, He Sunyang tidak pernah berpikir bahwa Zhu akan dapat mengembangkan keterampilan bertarung ini, tetapi sekarang tampaknya orang ini telah melakukannya sepenuhnya. Melebihi imajinasinya. Namun, memang hal yang baik bagi orang ini untuk berada di bawah kendali mereka, tetapi jika itu di luar kendali mereka, itu akan menjadi hal yang sangat rumit. Namun, jika dia benar-benar punya nyali, maka dia tidak keberatan mengambilnya kembali. Memikirkan hal ini, He Sunyang dengan serius menangani berkah di depannya. Untuk dapat membuat Lord of the Blue Tomb peduli, saya harus mengatakan bahwa Zhu ini memang karakter yang rumit. Saya berharap jelas bahwa He Sunyang juga memperhatikan situasi di sisi lain ketika dia bertarung melawannya. Namun, dibandingkan dengan keselamatan Xiao Yan, dia lebih peduli dengan keselamatan Zhu Miao. Orang yang melawan Zhu Miao tidak kalah dengan monsternya sendiri, jika lawan benar-benar mengambil tindakan, Zhu Miao akan berada dalam bahaya besar. He Sunyang memandang Zhu dan sepertinya tahu kekhawatirannya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Jika kamu ingin bergegas, tunjukkan kekuatanmu. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka kamu hanya sia-sia. Dan ketika Zhu mendengar kalimat ini, seluruh orang gemetar. Namun, kegelisahan yang terbenam dalam tubuh juga telah berubah pada saat ini, yang juga merupakan kesempatan untuk itu. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Segel kedua. Cahaya berdarah meledak dari tubuh bintang berujung 5, dan paksaan langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan. Jika segel pertama bekerja pada jiwa, maka segel kedua adalah serangan nyata. Meskipun Xiong Binming hanya dengan enggan menggunakan segel kedua saat ini, kekuatannya tidak lemah sama sekali. Jika dia terkena segel ini, dia akan terluka parah. Xiao Yan melihat segel yang menakutkan dengan ekspresi serius di wajahnya. Keterampilan bertarung tingkat dewa semu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Namun, keterampilan bertarung hanyalah keterampilan bertarung, meskipun keterampilan bertarung dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Namun, yang lebih penting adalah kekuatannya sendiri. Jika kekuatannya tidak cukup, bahkan keterampilan bertarung tingkat dewa semu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Di bawah pengaruh pil obat yang diberikan oleh Gu Xuantong, tubuh Xiao Yan hampir pulih. Pada saat ini, ki pertempurannya hampir mencapai tingkat normal, dan Xiao Yan tidak akan lagi mempertahankannya. Pembalasan dendam tubuh disuntikkan ke 9 penguasa indah yang terampil, dan beberapa jenis api surgawi juga melekat pada 9 penguasa indah yang terampil pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan 9 penguasa indah yang terampil. Hancurkan untukku. Gaya tingkat tertinggi 1000 kaki langsung ditampilkan oleh Xiao Yan. Penguasa Jiu Qiao Linglong bercampur dengan angin dan api dan menghancurkannya langsung ke arah segel kedua. Ledakan. Ketika kaki ini mengenai jimat, tanah di bawah kaki Xiao Yan secara bertahap retak, dan retakan menyebar ke kejauhan, dan lengan Xiao Yan gemetar saat ini. Namun, upaya Xiao Yan benar-benar sepadan. Jimat itu akhirnya retak terbuka di bawah serangan Xiao Yan, dan akhirnya menghilang sebagai sedikit darah. Di atas kekosongan, Xiong Binming melihat pemandangan ini dengan wajah yang sangat jelek. Ada 9 bentuk Asura Hellseal, dan bentuk kedua sudah menjadi batasnya. Jika Anda ingin menggunakan bentuk ketiga, Anda harus membayar perwakilan yang berat dengan kekuatannya saat ini. Namun, jika tidak ada cara untuk melukai Xiao Yan secara serius, maka saya khawatir kelompok orang berikutnya di sekitar Xiao Yan akan mempercayainya. Bagaimanapun, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang, bahkan jika orang-orang itu mengingini Xiao Yan, tetapi untuk makam darah, mereka pasti akan mendukung Xiao Yan. Memikirkan hal ini, Xiong Qiming tidak lagi ragu-ragu, menggigit lidahnya, dan berencana untuk melakukan yang terbaik untuk melakukan gaya ketiga. Namun, pada saat ini, di atas langit, sesosok tiba-tiba turun dari langit seperti meteor. Itu, Xiao Yan awalnya berencana untuk menyerang saat setrika panas, mengambil keuntungan dari fakta bahwa gaya kedua Xiong Tianming rusak, dia langsung mencoba menyelesaikannya, agar tidak meninggalkan masalah, tetapi dia tertarik dengan pemandangan ini. Tampaknya pertempuran antara Gu Xuantong dan Zhuo Wuying telah berakhir. Ledakan. Dengan ledakan keras, sesosok turun langsung dari langit dan jatuh ke tanah. Sebuah lubang besar yang dalam runtuh langsung ke arah sekitarnya. Jatuh dari langit yang begitu tinggi, bahkan negeri dongeng akan terpukul keras. Lihat, sesuatu telah muncul di langit. Di langit, bola api besar secara bertahap muncul. Pada saat ini, bola api itu sangat panas, dan muncul di langit seperti matahari baru, memanggang seluruh bumi. Ketika panas terik ini muncul, bahkan Xiao Yan merasakan panas yang samar.
Namun, ini lebih merupakan patah hati, jika raksasa di langit adalah bola api, maka orang yang baru saja mendarat di tanah seharusnya adalah Gu Xuantong. Jadi menilai dari situasi saat ini, Gu Xuantong jelas telah dikalahkan oleh Zuo Wuying. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika Xiao Yan setenang Xiao Yan saat ini, dia sedikit tersesat. Begitu Gu Xuantong terbunuh, situasinya mungkin akan sangat menyedihkan. Xiao Yan ingin buru-buru membantu Gu Xuantong, tetapi kecepatan Zuo Wuying terlalu cepat, bola api itu jatuh langsung dari udara ke lubang yang dalam di tanah hampir seketika. Ledakan. Ketika bola api jatuh ke tanah, seluruh bola api meledak, dan tanah segera bergetar hebat, dengan lubang yang dalam sebagai pusatnya, tanah runtuh dalam lingkaran, dan semuanya hancur pada saat ini. Melihat pemandangan di depannya, alis Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk melompat, sepertinya Zuo Wuying tidak berniat melepaskan Gu Xuantong. Langsung bunuh mereka semua, pukulan ini harus menjadi pukulan terakhir bagi Xuantong. Kekuatan jiwa Xiao Yan pergi ke sana, dan dengan pemahamannya, Gu Xuantong seharusnya tidak mati dengan mudah. Namun, segera, ketika sosok itu muncul dalam persepsi Xiao Yan, wajah Xiao Yan langsung menjadi jelek. Asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan sesosok secara bertahap muncul di depan semua orang. Orang ini adalah Zuo Wuying, tetapi pakaian Zuo Wuying sedikit compang-camping saat ini, dan masih ada darah yang tersisa di tubuhnya. Tapi bukan ini yang dipedulikan Xiao Yan. Bertarung melawan Gu Xuantong, bahkan jika Zuo Wuying sudah menjadi Raja Abadi, masih harus membayar mahal. Yang dipedulikan Xiao Yan adalah nyala api di mata Zuo Wuying, dan aura yang memancar dari tubuh Zuo Wuying, yang sama sekali berbeda dari aura Zuo Wuying sebelumnya. Zuo Wuying memandang Xiao Yan, menjilat bibirnya, lalu menatap Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum, apa yang terjadi? Tapi itu tidak masalah, kami akan menyelesaikannya bersama denganmu. Tubuh Zuo Wuying menghilang tanpa jejak pada saat ini, dan ketika muncul kembali, tinju berapi menghantam langsung ke dada Xiao Yan. 9 penguasa pintar dan indah Xiao Yan melindungi dadanya, tapi meski begitu, pukulannya masih mengenai tubuh Xiao Yan. Xiao Yan langsung terlempar lebih dari 10 meter oleh pukulan ini. Namun, ketika Xiao Yan baru saja mendarat, tubuh Zuo Wuying telah muncul di belakang Xiao Yan, dan sebuah suara berat terdengar, ini sudah berakhir. Pukulan mengerikan menghantam langsung ke Xiao Yan. Xiao Yan ingin menyingkat dokinya untuk melawan, tetapi ketika Zuo Wuying memukul pukulan Xiao Yan, ki dan darah Xiao Yan mendidih, dan tidak ada cara untuk menyingkat dokinya untuk melawan. Namun, saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dari tanah, langsung menarik seluruh tubuh Xiao Yan ke tanah, dan pukulan Zuo Wuying juga mendarat langsung di tanah, dan pukulan mengerikan itu akan langsung masuk ke tanah, terbang keluar. Sial, orang ini benar-benar mendedikasikan tubuhnya untuk api langit di tubuhnya. Jika tidak ada cara untuk menyelesaikannya, aku khawatir kita semua akan mati di sini. Gu Xuantong memiliki ekspresi ketakutan di matanya, ketika bertarung melawan Gu Xuantong, Zuo Wuying tidak terkalahkan untuk waktu yang lama dan memilih cara mendominasi ini dengan sembarangan. Ini juga yang ditakuti Xiao Yan. Jika Zuo Wuying melakukan ini, kemungkinan mereka bisa selamat sangat kecil. Belum mati. Pada saat ini, Zuo Wuying menatap Gu Xuantong dengan sedikit kejutan di matanya. Bahkan jika serangan barusan adalah pembangkit tenaga listrik puncak dari alam roh abadi, jika dia mengambilnya secara langsung, dia pasti akan mati. Namun, saat ini, Gu Xuantong masih memiliki kekuatan untuk melawan. Tampaknya ketika dia mendarat, Gu Xuantong sudah mengelak di bawah tanah. Dan bantu Xiao Yan di saat kritis. Tapi bagaimana dengan ini? Itu hanya untuk sementara memperpanjang hidupku sedikit. Pada saat ini, dia telah berhasil mengambil alih tubuh ini, sehingga dia dapat mengerahkan 100% kekuatan tubuh ini. Tampaknya serangan balik Tianhuo telah berhasil. Pada saat ini, kekuatannya mungkin mendekati puncak Raja Abadi, bahkan dekat dengan Kaisar Abadi. Tianhuo juga memberikan kekuatan yang lebih menakutkan di tangannya. Tampaknya kali ini masalah tidak kecil. Itu saja, Xiao Yan memegang 9 penguasa indah yang terampil di tangannya, sebuah tekanan menyelimuti hatinya. Awalnya Zuo Wuying sangat merepotkan, tetapi sekarang tubuh Zuo Wuying telah dikendalikan oleh Tianhuo. Kemudian dia akan melancarkan serangan secara sembrono. Pada saat itu, Xiao Yan dan Gu Xuantong mungkin akan kesulitan untuk bertahan hidup. Sepertinya kamu sudah tahu, kesepakatannya denganku adalah untuk membunuhmu. Ini agak merepotkan, tapi itu keinginan terakhirnya. Jadi kalian berdua harus menjaga hidupmu. Mulut Wuying keluar. Pada saat ini, meskipun ada kesadaran Zuo Wuying dan ingatan Zuo Wuying, kesombongan dan kebencian ini juga dipertahankan, dan pada saat yang sama, ada kekuatan yang lebih menakutkan. Xiao Yan dan Gu Xuantong saling pandang, lalu mereka menyerang Zuo Wuying dari kiri ke kanan. Dilihat dari kecepatan yang ditunjukkan orang ini saat ini, mereka pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, hanya dengan bertarung sampai mati mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup.
Bayangan itu terbagi menjadi 1000 kaki, dan 1000 kaki dalam satu. Xiaoyan dengan cepat menyelesaikan keterampilan bertarungnya yang terkuat, dan satu kaki yang menghancurkan bumi menghantam langsung ke tubuh Zuo Wuying. Di sisi lain, cahaya hitam Gu Xuantong berkedip, dan pukulan yang melahap semuanya juga bergegas menuju Zuo Wuying. Dan ketika Zuo Wuying melihat pemandangan ini, hanya ada seringai di sudut mulutnya. Di hadapan kekuatan absolut, kekuatan kedua orang ini masih belum cukup. Memanggil, tubuh Zuo Wuying menghilang tepat di depan Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa mendekati Zuo Wuying dengan satu kaki itu, tidak peduli seberapa kuat serangannya, tidak ada gunanya menyerang siapapun. Dan Zuo Wuying segera muncul di belakang Xiaoyan, dan tinju panasnya menghantam tepat di bahu kiri Xiaoyan. Pukulan ini mengenai bahu kiri Xiaoyan, dan tubuh Xiaoyan langsung kehilangan kendali. Seluruh orang juga jatuh langsung ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Pukulan ini mengandung kekuatan yang mendominasi, dan seluruh bahu kirinya terasa seperti akan hancur. Setelah serangan Xiaoyan dijinakkan dengan kecepatan kilat, Zuo Wuying muncul di depan Gu Xuantong, dan juga langsung menyambutnya dengan pukulan. Ledakan, keduanya bertabrakan, dan tiba-tiba nyala api virus dan pita hitam legam menyebar langsung ke sekeliling. Seluruh tubuh Gu Xuantong juga terbang pada saat ini, sangat malu. Jelas, dalam konfrontasi ini, Gu Xuantong juga dirugikan. Meskipun Tian Sui di tangan Gu Xuantong jauh melampaui Tian Huo lawan di peringkat, kekuatan sebenarnya lawan dari Tian Huo adalah miliknya sendiri. Api yang dikendalikan oleh dirinya sendiri beberapa kali lebih kuat dari kendali manusia dalam hal atribut dan kekuatan. Ini adalah kekuatan api surgawi dan air surgawi. Itu semua terjadi di antara kilatan lampu listrik. Serangan Xiaoyan dan Gu Xuantong dengan mudah diselesaikan oleh Zuo Wuying. Adegan ini tiba-tiba membuat banyak orang menelan air liur mereka. Pada awalnya, mereka benar-benar berpikir bahwa Gu Xuantong mungkin memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Zuo Wuying, tetapi sekarang tampaknya dalam menghadapi kekuatan absolut, bahkan bekerja sama dengan Xiaoyan tidak mungkin. Tidak ada kemenangan. Dalam kekosongan, Xiong Ziming juga sedikit terkejut. Dia telah bermain melawan Xiaoyan, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya Xiaoyan, tetapi dia tidak berpikir bahwa bahkan jika dia sekuat Xiaoyan, dia tidak bisa menang saat menghadapi Zuo Wuying. Tidak, nafas ini salah, nafas ini bukan milik manusia. Kekuatan Xiong Qiming beberapa kali lebih kuat dari orang-orang di sekitarnya, dan saat ini dia juga orang yang paling dekat dengan Zuo Wuying. Kekuatan jiwa yang kuat memberitahu dia bahwa orang di depannya jelas bukan Zuo Wuying. Di kejauhan, He Sunyang, yang bertarung melawan Zhu Chao, juga sedikit mengangkat bahu. Saya tidak berharap Zuo Wuying dikendalikan, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya, giliranmu. Jangan terlalu senang, tubuh ini milikku. Jika adegan ini benar-benar terjadi, bahkan jika aku meledakkan diriku, aku tidak akan pernah memberikan kendali tubuhku kepada Tian Sui di tubuhku. Zhu Chao sudah menebak sesuatu dengan samar. Segera dingin. Namun, kata-kata Zhu Chao membuat He Sunyang mencibir, dan segera berkata, apa yang kita inginkan, kita akan mendapatkannya tidak peduli metode apa yang kita gunakan. Anda dapat mencobanya dan melihat apakah Anda dapat melindungi tubuh Anda. Ketika He Sunyang selesai mengucapkan kata-kata ini, api berwarna merah darah berangsur-angsur muncul, nyala api itu berayun, dan Zhu Chao tiba-tiba merasakan sesuatu di tubuhnya akan bergerak dan beresonansi dengannya. Jangan bertahan, dengan kekuatanmu, mustahil untuk keluar dari sini. Terlebih lagi, kamu masih memiliki seorang adik perempuan untuk dilindungi. Jadi, persembahkan tubuhmu untukku. Aku akan memenuhi keinginan terakhirmu untukmu dan memberikan dia kirimkan dengan aman. Sebuah suara muncul di telinga Zhu Chao, dan itu adalah Tian Sui milik Zhu Chao. Dan ketika Zhu Chao mendengar ini, tubuhnya bergetar hebat dan meraung seperti orang gila, diam untukku, kamu hanya menyerah padaku, jangan mencoba mempengaruhi penilaianku. Hei, saya dengan hormat membantu Anda, karena Anda tidak menerimanya. Suara itu terdengar lagi, dan kemudian berkata, namun, saya percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum Anda akan dengan sukarela memberikan tubuh Anda kepada saya. Ketika Anda melihat, seseorang ketika kamu mati di depanmu, hanya, kamu lebih baik berdoa agar adikmu bisa hidup sampai saat ini. Ketika kata-kata ini jatuh, Zhu Chao hanya merasa pikirannya kosong, dia sepertinya melihat saudara perempuannya tampak berdarah di depannya. Dengan putus asa dan tak berdaya, dia meminta bantuan pada dirinya sendiri. Dan He Sunyang memandang Zhu Chao, yang tidak memiliki semangat juang saat ini, dan kemudian meletakkan tangannya dan bergumam, kali ini sudah waktunya untuk memanen buah. Dan ketika He Sunyang menyelesaikan semua ini, sepasang mata gelap bertabrakan dengan Zuo Wuying, meskipun kontra-kontrol telah berhasil diselesaikan, tampaknya itu tidak terkendali. Api merah darah keluar dari mata He Sunyang, dan Zuo Wuying saling memandang dalam-dalam, ruang di depan mereka tampaknya pecah. Jiji, nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki jejak nyala apinya dan ingin menekanku?
Aku tidak keberatan menghancurkan kalian semua di sini. Mulut Zuo Wuying terlihat lucu. Meskipun nyala api di tubuh He Sun yang kuat, tetapi sekarang Zuo Wuying telah mendedikasikan segalanya untuknya. Saat ini, dia seperti kuda liar yang kehilangan kendali, dan dapat berlari kencang dengan bebas. Akan sangat sulit bagi siapapun untuk mengendalikannya. Namun, ini juga memberi Xiao Yan dan Gu Xuantong kesempatan untuk bernafas. Pada saat ini, terlalu sulit bagi mereka untuk mengalahkan sumber Skyfire yang kekuatannya mendekati tingkat Kaisar Abadi. Pada saat ini, mungkin pilihan terbaik adalah melarikan diri saat He Sun yang sedang menghadapinya. Xiao Yan melihat sosok di depannya yang telah dikendalikan oleh Skyfire, menghadap jalan Suan kuno. Lawan saat ini benar-benar terlalu kuat, selain melarikan diri, saya khawatir tidak ada cara untuk pergi dari sini dengan lancar. Gu Xuantong mengangguk, tetapi dia mengulurkan tangannya untuk menutupi perut kirinya, di mana ada bekas samar terbakar. Pada saat ini, dia belum pulih, dan tampaknya kekuatan pihak lain jauh melampaui harapannya. Sekarang setelah konsensus tercapai, Gu Xuantong segera berhenti berbicara omong kosong, dan keduanya berubah menjadi Streamer dan berjalan menuju kejauhan. Namun, He Sunyang tidak peduli sama sekali. Dibandingkan dengan memblokir Xiao Yan dan Gu Xuantong, lebih penting untuk mencoba membujuk api surgawi ini yang telah berhasil mengendalikan umat manusia. Dengan kekuatanmu, kamu bisa dengan mudah membunuh kami, tapi jangan lupa. Masih belum ada orang besar di belakang kami. Bahkan jika kamu membunuh kami, kamu masih tidak bisa menyingkirkan nasib menyerah pada yang itu. Sun Yang Dao. Kalimat ini tiba-tiba menyebabkan yang ada di tubuh Zuo Wuying jatuh ke dalam perenungan. Berada di tubuh Zuo Wuying, dia secara alami merasakan kekuatan makam penguasa darah dan 3.000 perairan lemah. Ini adalah wilayah mereka, seperti yang dikatakan He Sun yang bagaimanapun, sulit baginya untuk melarikan diri dari nasib ini. Terlebih lagi, pertempuran antara Tianhuo dan Tianshui dan manusia telah dimulai sepenuhnya. Sebagai anggota Tianhuo dan Tianshui, sulit bagi Anda untuk melarikan diri dari perang ini. Kerja sama dengan kami adalah satu-satunya harapan Anda untuk bertahan hidup. Tentu saja, premisnya adalah kita bisa memenangkan pertempuran ini. Suara He Sun yang terdengar lagi. Apakah kedua orang gila ini benar-benar berencana untuk menyatakan perang terhadap umat manusia? Setelah mendengar kata-kata He Sun yang, api di langit juga sedikit panik. Menaklukkan dunia manusia dan menjadikan manusia sebagai budak Tianshui dan Tianhuo secara alami adalah mimpinya. Hanya apakah itu benar-benar mungkin? Kekuatan manusia jauh di luar imajinasi mereka, belum lagi ada dewa-dewa yang bertarung di dunia manusia. Mereka mungkin tidak memiliki harapan untuk menang sama sekali. Bukannya kami bermaksud menyatakan perang, tetapi pertempuran sudah dimulai. Sejak kami mulai masuk ke sini, perang sudah dimulai. Tidak ada ruang bagi Tianhuo dan Tianshui untuk mundur. Jika perang ini gagal, segala jenis Tianhuo dan sulit bagi Tianshui untuk melarikan diri dari nasib disegel. Mulai sekarang, aku akan menjalani kehidupan yang tidak pernah berakhir. Jadi, kamu juga. Suara dingin He Sun yang terdengar lagi. Dua bajingan ini. Sebuah suara menderu terdengar, karena menurutnya, Tianhuo dan Tianshui tidak punya harapan untuk menang. Pada titik ini, kita semua berada di kapal yang sama. Mari kita bergaul dengan baik. Selama rencananya berjalan dengan baik, kita belum tentu kalah. Meskipun tidak praktis untuk mencaplok seluruh dunia manusia, masih mungkin untuk mencaploknya, setengahnya. Suara percaya diri He Sun yang terdengar. Dan di langit, sosok itu segera mengangguk dan berkata, lupakan. Demi mereka berdua, untuk sementara aku akan bekerja sama denganmu. Namun, nak, aku penasaran, sebagai manusia, mengapa kamu berdiri di samping kami? Ini samping. He Sun yang tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Karena kontrak telah tercapai, jangan memintamu melakukan apapun, jangan mengganggu kami. Suara ini tiba-tiba membuat Skyfire sangat tidak puas, tetapi dia berkata dengan dingin, jika ini masalahnya, dapatkah manusia ini dianggap sebagai minat yang telah saya pulihkan? Ketika mata Zuo Wuying melirik sekelompok orang di sekitar, kulit kepala orang-orang itu mati rasa, dan kemudian mereka berubah menjadi siluet dan melarikan diri ke kejauhan. Tetapi nyala api keluar langsung dari tangan Zuo Wuying, membakar seluruh langit, dan nyala api saat ini dianggap menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Melihat semua ini, bahkan He Sun yang merasa sedikit stres, tetapi dia tidak banyak bicara. Kemudian dia datang ke sisi Zhu Chao, dan suara lemah terdengar, ketika bencana sudah dekat, semua orang akan terbang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan berdiri untuk memblokir pedang untukmu di persimpangan hidup dan mati. Jika kamu mau untuk melindungi orang-orang di sekitarmu, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Kalimat ini tiba-tiba membuat tangan Zhu Chao menggenggam tanah dengan erat, dan tubuhnya secara bertahap menjadi sangat dingin, dan cahaya biru samar secara bertahap mengikis kesadaran Zhu Chao. Jelas reaksi Tianshui telah dimulai. Dan api langit yang mengendalikan tubuh Zuo Wuying di kejauhan, melirik Zhu Chao, menunjukkan sedikit rasa jijik.
Meskipun metode menggunakan kekerasan untuk mengendalikan tubuh ini dapat mencapai hasil, masih perlu beberapa saat untuk sepenuhnya menghapus kesadaran manusia. Jauh lebih sedikit daripada kemauan manusia untuk mendedikasikan tubuh mereka. Namun, seperti halnya Tian Sui dan Tian Huo yang tidak mau tunduk pada manusia dengan patuh, manusia tidak akan rela memberikan tubuh mereka dengan mudah, kecuali manusia seperti Zuo Wuying. He Sunyang melihat pemandangan ini, tapi dia tidak peduli. Selama counter control berhasil, itu akan menjadi lebih kuat. Namun, pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kapak perang jatuh langsung dari langit, menebas tubuh Zuo Wuying. Namun, kapak itu kuat, tetapi Zuo Wuying menggesek kapak dengan ringan dan segera menghancurkan kapak itu. Saat kapak dipantulkan, kapak itu kembali ke tangan tuannya lagi. Kembalikan tubuh saudaraku. Suara Zuo Wufeng bergema di dunia ini. Nadanya dingin tapi dengan peringatan keras. Tapi Skyfire yang mengendalikan tubuh Zuo Wuying menunjukkan sedikit keceriaan. Oh, saudaraku yang bodoh, tidakkah kamu mengenalku? Aku tidak berubah sama sekali. Kembalilah. Zuo Wufeng dengan kuat memegang kapak perang di tangannya, tetapi mengulangi kata-katanya lagi. Dan kontrol Zuo Wufeng. Tian Huo segera berkata, karena kamu tinggal, maka keluarlah. Aku memberimu kesempatan untuk pergi, tetapi jika kamu ingin tinggal, maka jangan pergi. Dua sosok keluar langsung dari kehampaan, kecuali Xiao Yan dan Gu Xuantong, siapa lagi yang berani muncul di medan perang ini saat ini? Xiao Yan tanpa daya memberikan senyum pahit, bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa kejam. Jika Anda benar-benar serius, pergi saja. Maka tidak akan ada lagi kerumitan. Namun, bahkan jika saya pergi sebentar, saya khawatir akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Gu Xuantong berdiri di samping Xiao Yan, alisnya berkerut. Dengan kelihayan Gu Xuantong, dia secara alami mengetahui situasi saat ini. Sekarang Zhu Chao ada di sini, sementara Sangguan Longhua tidak jauh. Begitu mereka berdua pergi, Sangguan Longhua dan Zhu Chao terikat untuk dikendalikan oleh makam darah dengan cara tertentu. Kemudian, pada saat itu, mereka berdua pasti akan sendirian. Akhir cerita balasan semacam ini mungkin akan menimpa mereka cepat atau lambat. Oleh karena itu, lebih baik tinggal dan bertaruh untuk melihat siapa yang beruntung dan siapa yang bisa membuat mereka bergabung dengan kam mereka. Awalnya, rencana Gu Xuantong adalah menemukan medan perang Sangguan Longhua dan Qin Guang terlebih dahulu. Mereka bertiga bekerja sama untuk membunuh Qin Guang, tetapi api yang menguasai Zuo Wuying begitu mudah dibujuk oleh He Sunyang sehingga rencana mereka bangkrut. Pada saat mereka menemukan Sangguan Longhua, diperkirakan Zhu Chao telah berhasil dilawan. Oleh karena itu, meskipun mereka kekurangan kekuatan, mereka tetap bertahan. Awalnya berpikir bahwa penutup dengan air pemusnahan dapat bertahan setidaknya untuk sementara waktu, tetapi bagaimanapun juga, itu masih tidak luput dari persepsi musuh. Tian Huo awalnya lahir dari surga dan bumi, dan manusia jauh lebih rendah daripada mereka dalam persepsi langit dan bumi. Terlebih lagi, Tian Huo dan Tian Sui dapat saling memahami. Sangat tidak mungkin untuk menutupi keberadaannya dengan ini. Tapi yang mengejutkan Xiao Yan dan yang lainnya adalah mereka benar-benar bertemu Zuo Wufeng di sini. Namun, setidaknya itu bukan berita buruk bagi mereka. Xiao Yan dan Zuo Wufeng telah bertarung sebelumnya, mengetahui bahwa kekuatan Zuo Wufeng tidak boleh diremehkan. Pada saat ini, satu orang lagi memiliki lebih banyak kekuatan. Di kejauhan, Zuo Wufeng sedikit terkejut ketika dia melihat dua orang yang muncul, tetapi kemudian dia mengarahkan pandangannya pada dirinya sendiri, orang yang menempati tubuh saudaranya, dia adalah masalah yang sebenarnya. Hei, jangan menyerah begitu saja. Cara terbaik untuk melindungi orang-orang di sekitarmu adalah dengan melindungi mereka sendiri. Jangan percaya siapapun secara membabi buta, jika tubuhmu ditelan seperti ini, maka adikmu tidak akan pernah mungkin terjadi untuk keluar dari sini. Xiao Yan memandang Zhu Chao, yang sedang berjuang saat ini, dan berkata, dengan He Sunyang, Xiao Yan tidak mungkin membantu Zhu Chao seperti yang dia lakukan sebelumnya. Saat ini, Xiao Yan hanya bisa memberi Zhu Chao beberapa dorongan dengan cara ini. Namun, kata-kata Xiao Yan tidak berpengaruh sama sekali saat ini. Xiao Yan mengerutkan kening, lalu berkata kepada Gu Xuantong, aku akan membantu Zuo Wufeng melawan orang itu, pergi dan lihat apakah kamu bisa mengusir He Sunyang. Xiao Yan menyapu luka Gu Xuantong, Zuo Wuying barusan sering menyerang Gu Xuantong, dan Gu Xuantong terluka parah. Kekuatannya telah menurun, meskipun kekuatan He Sunyang sangat menakutkan, menurut pendapat Xiao Yan, setidaknya jauh lebih baik daripada orang yang kekuatannya dekat dengan kekuatan Kaisar Abadi. Gu Xuantong mengangguk, tetapi tidak mencoba untuk berani, kalau begitu berhati-hatilah. Lawanmu sangat kuat. Xiao Yan mendengus pelan, bahkan jika Gu Xuantong tidak mengingatkannya, dia tahu seberapa kuat lawannya. Aku hampir dibunuh oleh orang ini barusan. Namun, Xiao Yan hanya bisa menggigit peluru saat ini. Saya tidak ingin bisa mengalahkannya, tapi itu cukup untuk menunda sebentar.
Xiao Yan bergerak dan berdiri di samping Zuo Wufeng, 9 penguasa indah yang terampil sudah ada di tangannya, dan dia dengan hati-hati menatap pria menakutkan di depannya. He Sunyang memandang Gu Xuantong, dan kemudian berkata kepada api langit, serahkan orang ini padaku, kamu bisa menyingkirkan mereka. Aku ingin hidup. Nada perintah ini membuat Tian Huo sangat tidak nyaman, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak menentang He Sunyang, tetapi berkata, jika kalian berdua bersembunyi jauh, kalian mungkin dapat hidup sedikit lebih lama, tetapi kalian hanya berlari kembali, mati. Karena itu masalahnya, biarkan aku bersenang-senang denganku. Jangan mati dengan mudah. Api samar muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya, seperti peri yang menari. Namun, suhu tinggi yang dikeluarkan membuat orang merasa tenggorokannya kering untuk sementara waktu. Tempat ke-8 di peringkat Skyfire, api yang melahap hati. Xiao Yan melihat api yang menari dengan sedikit kesungguhan di matanya. Meskipun api semacam ini jauh lebih rendah daripada penguasa makam darah, ancaman yang terkandung di dalamnya tidak buruk sama sekali. Dan Zuo Wufeng berkeringat di dahinya di bawah panas terik ini. Tangannya juga bercampur dengan keringat, orang ini benar-benar tak termaafkan karena menempati tubuh saudaranya. Api secara bertahap muncul dari tubuh Xiao Yan, melindungi lingkungan Xiao Yan dan Zuo Wufeng, dan rasa panas ini perlahan ditekan. Di sisi lain, Devouring Heartfire melihat api di tangan Xiao Yan dengan penuh minat dan berkata, ada banyak teman lama di antara mereka. Kamu benar-benar mampu. Namun, kalimat ini dicampur dengan niat membunuh tanpa akhir. Manusia melahap satu jenis Skyfire dan sangat dibenci oleh Skyfire lainnya, tetapi Xiao Yan benar-benar melahap begitu banyak secara langsung, bagaimana mungkin mereka tidak membencinya. Xiao Yan merasakan niat membunuh yang tampaknya terwujud, dan segera berkata, kamu tidak mampu, tetapi kamu memiliki kemampuan untuk membuat Zuo Wuying dengan patuh mengorbankan tubuhnya. Namun, jangan mengingini apa yang bukan milikmu. Lebih baik kembali itu dengan patuh. Bar. Soul Devouring Heartfire berkata, kembalilah, saya tidak memiliki hobi ini. Namun, saya agak tertarik dengan tubuh Anda. Jika tidak, Anda akan dengan patuh membiarkan saya menempatinya, mungkin saya akan kembali. Ketika kalimat ini selesai, tubuh yang melahap hati dan api telah menghilang di tempatnya, dan seluruh orang telah terbang menuju Xiao Yan seperti kilat. Namun, Zuo Wufeng sudah melompat keluar, dan kapak perang di tangannya menebas langsung ke sosok itu. Namun, di hadapan kapak perang yang menyerang dengan cepat itu, Soul Devouring Heartfire baru saja mengulurkan telapak tangan yang bercampur dengan api dan menangkapnya. Suhu tinggi tanpa batas. Kata-kata keras keluar dari hati yang melahap jiwa, dan suhu kapak perang di tangan Zuo Wufeng meningkat dengan cepat, dan tubuh kapak berangsur-angsur memerah. Perubahan warna Xiao Yan sedikit berubah ketika dia melihat adegan ini, dia mungkin tidak berencana untuk secara langsung mengandalkan suhu tinggi untuk melelehkan kapak perang itu. Kapak perang yang dapat digunakan sebagai senjata Zuo Wufeng secara alami tidak terlalu rendah, tetapi di bawah suhu absolut, mungkin adegan ini akan benar-benar terjadi. Ketika gerakan Xiao Yan terhenti sejenak, dia segera memanfaatkan momentum dan menabrak Zuo Wuying. Namun, meskipun Xiao Yan menembak dengan sangat cepat, dia masih tertangkap. Yang lain mengangkat tangannya dan meraih penggaris Xiao Yan, dan kata-kata yang sama muncul, suhu yang sangat tinggi, tertawa. Suhu tinggi yang terik keluar dari tangan api yang melahap jiwa, dan jatuh pada penguasa 9 terampil dan indah Xiao Yan. Segera, seluruh Jiu Qiao Delicate Ruler menjadi panas, dan tangan Xiao Yan yang memegang Jiu Qiao Delicate Ruler juga terbakar merah di bawah suhu tinggi yang mengerikan ini. Namun, hanya dalam sekejap, nyala api menyebar dari tubuh Xiao Yan, langsung bertabrakan dengan api hati pemakan jiwa. Di bawah konfrontasi antara keduanya, seluruh dunia terlihat sangat kering. Api yang memercik seperti kuda liar yang berlari liar. Ini hanya tempat ke-8, tetapi di bawah kendalinya sendiri, dia masih bisa menekan Skyfire saya. Xiao Yan juga sedikit ketakutan ketika dia melihat adegan ini. Tapi itu juga harus melampaui api yang melahap jiwa ke-8, tapi sekarang tampaknya bahwa masih ada celah tertentu di antara keduanya. Pada saat ini, Xiao Yan hanyalah peri tingkat menengah di alam roh, dan setelah menduduki tubuh Zuo Wuying, kekuatannya telah mencapai puncak Raja Peri. Saat ini, dia memiliki keunggulan mutlak. Soul Devourer menjilat bibirnya yang kering dan berkata kepada Xiao Yan, ini sangat bagus, jika aku bisa melahap tubuhmu, maka mungkin aku bisa mengandalkan melahap api lain untuk meningkatkan kekuatan dan atributku. Kamu masih patuh, tetaplah di sini. Ketika Soul Devouring Heartfire selesai mengatakan ini, tangan yang memblokir serangan Zuo Wufeng tiba-tiba bergoyang, dan Battle Axe dipantulkan kembali secara langsung, dan menghantam tubuh Zuo Wufeng, superior. Tubuh Zuo Wufeng segera mundur puluhan meter. Dan tangan yang dilepaskan oleh Soul Devouring Heartfire tiba-tiba melambai, dan sebuah pukulan bercampur api di seluruh langit menghantam langsung ke tubuh Xiao Yan. Namun, pukulan yang tampaknya ganas dari Soul Devouring Heartfire memiliki kontraksi yang samar. Yang dia butuhkan adalah menduduki tubuh Xiao Yan, bukan untuk menghancurkan Xiao Yan.
Dan ketika Xiaoyan merasakan pukulan ini, wajahnya sedikit berubah. Namun, saat ini, tidak mungkin untuk bersembunyi, dan satu-satunya solusi adalah saling berhadapan. Xiaoyan memikirkan ini, dan segera api yang membakar membungkus tangan kanannya dan langsung menyambutnya dengan pukulan. Ledakan, dua tinju yang mengejutkan bertabrakan, dan dua api yang sama sekali berbeda naik langsung dari tanah dan menyapu ke langit. Langsung ke Jiuk Xiao. Apakah ini konfrontasi antara Tian Huo dan Tian Huo? Ini benar-benar menakutkan. Di ruang tertentu, Han Yao melihat dua pilar api yang naik ke langit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebagai seorang apoteker, Han Yao secara alami memiliki nyala api yang kuat. Tapi bagaimanapun, itu tidak sebagus Tian Huo. Pada saat ini, melihat kekuatan sebenarnya dari Tian Huo dalam pertempuran, Han Yao bahkan lebih menghela nafas. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Makam darah tampaknya memiliki keunggulan mutlak kali ini. Meskipun pertempuran antara Gu Xuantong dan He Xunyang sangat tragis, Gu Xuantong telah bertarung melawan Zhuo Wuying sebelumnya. Terluka, sama sekali tidak ada kesempatan untuk melakukannya, menang melawan He Xunyang. Xiaoyan dan Zhuo Wufeng juga tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Soul Devouring Fire. Raja Abadi Dao berdiri di samping Han Yao dan Ling Su. Han Yao melihat pemandangan ini, dan hatinya sedikit tergerak. Pada saat ini, dia mempertaruhkan ketidakadilan besar di dunia dan secara terbuka menyatakan preferensinya untuk makam darah, atau berdiri melawan makam darah. Yang pertama, jika berhasil, tidak ada keraguan bahwa makam darah dapat memberinya jalan keluar, tetapi itu juga menjadi objek kebencian semua orang. Namun, jika itu melawan makam darah, mereka akan memiliki beberapa peluang untuk menang dengan kekuatan mereka. Han Yao meraih sudut pakaiannya dengan erat, lalu menghela nafas pelan. Tanpa voting, tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi saat ini. Ling Su melihat pemandangan di depannya, dan memegang pedang di tangannya dengan erat. Namun, masih ragu. Napas berat Xiaoyan terdengar, dan dada Xiaoyan juga naik turun. Pada saat ini, ada darah di tangan kanan Xiaoyan perlahan merembes keluar dari permukaan kulit. Kali ini, Xiaoyan dengan ceroboh menarik kekuatannya dan membayar harga yang mahal untuk ini. Ini adalah Xiaoyan yang menghadapi beberapa pertempuran sulit dengan api langit yang sama, rasa sakit kali ini tidak lebih buruk dari Master Api yang menelan kuburan darah. Ini adalah kekuatan sejati dari apa yang telah dipupuk oleh langit dan bumi. Manusia telah menghapus kecerdasan mereka, tetapi mereka tidak diragukan lagi telah mengurangi kekuatan mereka, tetapi ketika mereka memiliki kecerdasan mereka sendiri, mereka dapat menghancurkan manusia. Namun, meskipun sangat menyakitkan saat ini, Xiaoyan tidak berani mengendur. Menatap gelombang api yang bergulir di depannya, sesosok secara bertahap muncul di sana. Dalam konfrontasi ini, itu tidak memberinya banyak kerusakan besar. Semakin dan semakin menarik. Aku semakin menyukaimu sekarang. Aku ingin melihat berapa banyak kejutan yang bisa kamu berikan padaku. Jiwa pemakan hati api keluar dari nyala api, tetapi kata-kata dingin ada kegembiraan di dia. Namun, ada sedikit keheranan di wajah Soul Devouring Heartfire. Lalu lihatlah ke langit. Di langit, Zhuo Wufeng memegang kapak perang, dan energi dari langit dan bumi di sekitarnya dievakuasi hanya dalam sekejap, semua berkumpul di kapak perang itu. Dengan penyerapan energi langit dan bumi, sosok ilusi besar secara bertahap terbentuk di depan Zhuo Wufeng, memegang kapak raksasa. Angka ini 7 atau 8 mirip dengan Zhuo Wufeng, tetapi fluktuasi di tubuhnya agak dekat dengan puncak negeri dongeng. Ini adalah kartu truf orang ini. Xiaoyan melihat sosok ilusi, tetapi tidak berharap Zhuo Wufeng memiliki sarana seperti itu. Namun, Xiaoyan segera menyadari bahwa tubuh Zhuo Wufeng telah menua banyak saat ini. Jelas ini seharusnya menjadi hukum terlarang, keterampilan bertarung yang dilakukan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Namun, saat ini, Zhuo Wufeng tidak bisa lagi mengatur begitu banyak. Hanya dengan mengalahkannya dia bisa berhasil membiarkan saudaranya mengendalikan tubuhnya. Aku akan mengatakannya lagi, kembali. Zhuo Wufeng berdiri di atas langit, kata-katanya yang samar terdengar. Namun, Soul Devouring Heartfire hanya menunjukkan cibiran dan berkata, ini tidak cukup. Meskipun tubuh ini tidak sempurna, tidak apa-apa. Kalimat ini seperti percikan yang menyalakan gudang bahan peledak. Zhuo Wufeng jelas sudah gila. Dalam kehampaan, sosok itu dengan cepat menghilang di tempatnya. Namun, ketika muncul, itu sudah di depan api yang melahap jiwa. Kapak perang di tangannya menghantam api hati yang memakan jiwa. Sangat cepat, Xiaoyan menatap sosok ilusi dengan sedikit kejutan. Tubuh ilusi ini beberapa kali lebih cepat dari tubuh Zhuo Wufeng. Dan Soul Devouring Heartfire juga ceroboh, saya tidak pernah berpikir itu akan memiliki kecepatan seperti itu, sudah terlambat untuk menghindari, hanya menumpuk lapisan api di depan saya. Namun, ada senyum di sudut mulutnya. Meskipun tubuh ilusi ini sangat kuat, itu juga berarti tubuh itu lemah. Oleh karena itu, target serangan berikutnya adalah tubuh
Xiaoyan sudah meramalkan adegan ini, dan kemudian berkata, kalau begitu, memanggil. Tepat ketika sosok ilusi yang diringkas oleh Zuo Wufeng menebas api yang melahap jiwa, tiba-tiba sebuah pilar api membubung dari tanah, dan sesosok mengejar langsung ke tubuh Zuo Wufeng. Bagaimana mungkin? Zuo Wufeng sedikit terkejut ketika dia melihat api yang melahap jiwa yang menyingkirkan serangan hantunya. Namun, meskipun panik, Zuo Wufeng tidak bingung. Dengan lambaian pergelangan tangannya, sosok dalam gelombang api segera mengejarnya. Namun, meskipun sosok ilusi itu cepat, itu tidak bisa mengimbangi kecepatan api yang melahap jiwa. Zuo Wufeng juga sedikit cemas saat ini, bagaimanapun, gerakannya terutama meningkatkan kekuatan serangan hantu ini, tetapi kekuatan tempur tubuh utama akan turun banyak. Memang sangat berbahaya menghadapi Raja Abadi saat ini. Tidak mungkin mengembalikan tubuhnya padanya. Namun, karena kamu sangat peduli padanya, maka pergilah dan temani dia. Api hati yang memakan muncul tepat di samping Zuo Wufeng. Di tangannya, nyala api panas secara bertahap membentuk pusaran, terbakar dengan panik. Mati. Ketika tiba-tiba mengembun ke tingkat tertentu, api hati pemakan jiwa tiba-tiba meledakkan pusaran api ini ke tubuh Zuo Wufeng. Namun, pada saat berikutnya, tubuh Zuo Wufeng menghilang di depannya, digantikan oleh Xiaoyan. Di depan dada Xiaoyan, ada bunga teratai berwarna-warni di tangannya, tetapi bunga teratai seperti itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Waktunya tepat, Xiaoyan melihat pusaran api yang terbang ke arahnya, dan segera mengirim bunga teratai di tangannya. Ketika pusaran di tangan api pemakan jiwa dilepaskan, itu terus tumbuh, dan segera menjadi tornado api, yang dengan mudah menelan bunga teratai. Dan setelah teratai ditelan, itu tidak naik dengan tornado api, tetapi bergerak lurus menuju pusat tornado. Akhirnya, ketika bunga teratai dekat dengan pusat, tiba-tiba mekar. Segera, semburan energi yang dipenuhi dengan aura kehancuran keluar darinya, dan tornado api langsung dibawa oleh fluktuasi energi yang kuat. Setelah ledakan bunga teratai itu, yang paling aku rasakan adalah api yang melahap jiwa, dan kekuatan itu tidak bisa diremehkan bahkan olehnya. Lapisan tebal penghalang ki pertempuran muncul di sekitar tubuhnya, memungkinkan energi manik itu berdampak. Sepertinya itu bukan ilusi, dia benar-benar memiliki nafas Tian Sui. Kamu benar-benar memberi saya kejutan lain. Sudut api jiwa Devouring Heart secara bertahap melengkung, menampilkan sedikit warna yang didambakan. Setelah dia mengambil alih tubuh Zuo Wuying, dia menyadari betapa pentingnya untuk bisa mengendalikan manusia dengan bakat luar biasa. Setelah kontrol balik berhasil, tidak hanya kekuatan api langit itu sendiri yang dapat digunakan, tetapi juga kemampuan penuh dari master tubuh dapat diwarisi. Karena itu, semakin kuat orang yang diserang, semakin kuat kekuatannya. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari orang ini? Dia benar-benar memblokir pukulan api yang melahap jiwa. Han Yao melihat pemandangan ini, wajahnya tidak tampan. Ketika dihadapkan dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, meskipun Han Yao mencapai kemenangan yang nyata, hanya dia yang tahu bahwa dia kalah. Oleh karena itu, dia sangat tidak mau, tetapi saat ini, setelah melihat kekuatan Xiaoyan, dia menyadari bahwa jarak antara keduanya mungkin bukan hanya kekuatan jiwa. Dan dalam ketakutan Han Yao, Ling Su sedikit bersemangat untuk mencoba. Bagaimanapun, orang-orang di kuburan darah adalah semua musuh mereka. Pada saat ini, yang lain bertarung dengan darah, tetapi mereka menonton diam-diam di sini dan tidak melakukan apa-apa. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Ling Su. Namun, jika dia bergerak, maka harga semacam ini bukanlah sesuatu yang dia mampu. Ledakan. Dengan suara ledakan yang mengejutkan, dua sosok, satu hitam dan satu merah, keluar dari ruang tertentu secara langsung. Itu adalah He Sunyang dan Gu Xuantong. Dan tubuh He Sunyang memancarkan api merah darah. Api melindungi tubuhnya, begitu seseorang mencoba menyerang tubuhnya, mereka akan dibakar oleh api ini. Pada saat ini, He Sunyang hanya memiliki sedikit darah di sudut mulutnya, tetapi dia lebih sombong. Meskipun Gu Xuantong kuat, masih ada celah antara dia dan dia. Terlebih lagi, Gu Xuantong bertarung dengan Zuo Wufeng ketika dia bertarung dengannya. Pada saat ini, Gu Xuantong sudah ditutupi dengan bekas luka, dan kekuatan He Sunyang menekannya. Jika dikatakan bahwa banyak orang bergabung untuk menderita cedera serius hari itu, Gu Xuantong tidak mau. Namun, kali ini, Gu Xuantong sedikit yakin. Meski musuh, ia tidak segan-segan menghormati musuh. Gu Xuantong melirik ke kejauhan, lalu menggoyangkan giginya dan berkata, tujuanmu adalah untuk mengendalikan tubuhku. Namun, kupikir kamu harus melupakan mimpi ini. Mereka tidak memiliki kualifikasi. Mengenai kepercayaan diri Gu Xuantong, He Sunyang tidak banyak bicara, hanya bergumam, pertempuran di sana hampir berakhir. Sepertinya sudah waktunya untuk memulai. Ini bukan sesuatu milik manusiamu, dan kamu masih harus meludahkannya, keluar setelah semua. Gu Xuantong tidak berbicara, tetapi dia memiliki sedikit ketakutan. Dia memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang akan meledak keluar dari tubuhnya.
Jika ini adalah pilihan terakhirmu, maka permainan ini berakhir. Di hadapan kekuatan absolut, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Setelah melawan badai energi itu, Devouring Soul Fire muncul di depan Xiao Yan dan Zuo Wufeng lagi. Dan sosok ilusi Zuo Wufeng berdiri di antara keduanya. Kecepatan api hati pemakan jiwa terlalu menakutkan. Dalam pertempuran ini, mereka tidak memiliki kekuatan ekstra saat ini. Begitu api hati pemakan jiwa lolos dari serangan hantu dan menembak ke tubuh mereka, maka mereka harus mati. Beri kamu pilihan, patuhi aku dengan patuh, dan biarkan aku melahapmu dengan lancar. Aku dapat memenuhi beberapa persyaratanmu. Jika kamu tidak mau, maka kamu juga dapat mencoba untuk melihat apakah hantu ini dapat menghentikanku. Ling Xinhuo melihat tubuh jiwa ilusi di depannya. Ketika Xiao Yan hendak mengatakan sesuatu, sesosok tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya, dan tawa ringan terdengar, saya akan menghentikan orang ini, jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menempati tubuhnya, saya akan berpikir Tuhan akan sangat senang. Orang ini adalah Mu Lin Feng yang bertarung melawan Zhu Miao. Pada saat ini, dengan penampilannya, seluruh pendudukan juga telah mengalami perubahan halus. Di kejauhan, Zhu Chao tampak bersemangat karena penampilan Mu Lin Feng, dan cahaya biru tua secara bertahap menelan tubuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.